Shalom dan selamat pagi buat kita semua jemaat di tempat ini dan juga live streaming. Mari kita tepukan buat Tuhan kita. Yang keburu, yang paling kuat. Jadi saya ajak jemaat di tempat ini, mari kita bangkit berdiri, baik yang di rumah juga. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan dalam doa dan kebenarannya. Pagi ini saya ajak, mari kita senangkan hati Tuhan. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita percaya pada Roh Kudus kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit, Roh Kudus, ada di tempat ini. Rain download. Mari sembah Tuhan dari dalam hatimu. Katakan terima kasih Tuhan karena kau punya berbahasa roh. Mari berbahasa roh, bangkitkan rohmu saat ini. Kira bara kasih, kira mana kara bara kura bara kasih, kira mana kara bara kura bara kasih, kira bara
dan puji duit katamu. Tuhan sedang mengetuk setiap hati anak-anak. Sembah dan puji. Pertanyaan Tuhan, apakah engkau siap untuk menerima pujian dan hormat? Dan puji duit katamu. Apakah engkau siap? Apakah engkau siap? Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit katamu. Tuhan segala hormat pujian kami naikkan. Tuhan segala pujian hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Segala pujian hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit katamu. Kiranya kasih kira. Sembah dan puji duit katamu. Sembah dan puji duit katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami percaya Tuhan ada Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, aku lepaskan Tuhan setiap anak-anakmu Tuhan. Ada Roh Kudus Tuhan bersama dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan dan kemenangan terjadi dengan anak-anakmu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus, Holy Spirit reign out. 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 Yes Lord, terima kasih Tuhan. Bapak yang ajaib Tuhan, Bapak yang ajaib Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat hati kami benar-benar siap untuk memuji dan menyembah-Mu, menerima setiap demi firman-Mu Tuhan. Tuhan siapkan kami, Tuhan siapkan kami, Tuhan siapkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengapas segala yang bukan daripada-Mu Tuhan. Segala pikiran yang bukan daripada-Mu. Di dalam nama Yesus segala serbuk-serbuk mata kami yang tertusuk di dalam nama Yesus dan buka dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengatakan semua anak-anakmu Tuhan dibangkitkan Tuhan, anak-anakmu saat ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus segala belenggu dosa dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mari Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan menghiburan bagi hidup mereka Tuhan. Berdamai sejahtera sukacita mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk menanamkan kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Beri kami Tuhan perisai iman kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami menghadapi hari-hari di depan Tuhan, supaya kami menghadapi hari-hari di depan kami Tuhan dengan kemenangan, dengan kemenangan, dengan kemenangan. Berlangganan senjata-Mu Tuhan turun dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami Tuhan berjalan dalam sign and wonder-Mu Tuhan. Kami berjalan dalam sign and wonder-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, jauh yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, tapi Engkau menyediakan segala sesuatu jauh yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu ajaib dan berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan yang hidup dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan katakan amin. Haleluya. Amin, haleluya. Haleluya. Siapa kita punya superhero? Jesus. Who's superhero? Jesus. Sama-sama katakan. Kalau saya katakan Allahku,
kamu jawab dahsyat. Amin. Saya sama katakan, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, kelengarku jangan hilang. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus di sana berdiri. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di sana berdiri. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Aku datang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Aku datang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara, dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus Tuhan berdiri. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaan saksikan, kebesaran yang diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di sana berdiri. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Aku datang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Aku datang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Aku datang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Aku datang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Amin. Betapa hebat dan betapa kuat. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebaskan umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas kuasa Raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebaskan umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa
ini. Sering kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun aku tetap percaya. Mari kita berdoa, kita minta Tuhan singkapkan setiap apapun yang mencari keinginan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami mendengar firman-Mu saat pagi ini Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Lord Jesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, apa
keinginan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Lord. Tuhan kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan memuaskan hatimu. Kami rela Tuhan untuk melakukan setiap tugasmu dalam kehidupan kami Tuhan. Kira mana kasih, kira mana karabara bara 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 bara. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi gayamu. Serahkan diri genapi gayamu. Serahkan diri menggenapi gayamu. Ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa. Kami tahu Engkau ingin melakukan sesuatu yang dalam di dalam hati setiap kami Tuhan. Biar yang sedang beribadah, biar yang sedang streaming atau menonton video ini Tuhan, biar Engkau terus bekerja di dalam hati kami Tuhan. Tuhan, kami tahu seringkali jalan kami selalu menyimpang dari Engkau, dari rencana Engkau Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran. Ampuni kami yang begitu degil, yang tidak ingin dipimpin oleh Roh Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami tahu kami hanya manusia sangat biasa dan kami juga bisa berdosa dan bersalah kepada Engkau Tuhan. Tapi kami tahu kuatkan setiap hati kami Tuhan, biar kami tetap percaya kepada Engkau, biar hati kami terus berserah kepada Engkau. Thank you Lord, thank you Lord. Dan semua jemaat katakan amin. Oke, shalom. Sila duduk. So di sini mari kita terus percaya kepada Tuhan. Ya, so saya mau mula dengan satu pepatah ya. Ini dari seorang hamba Tuhan, nama dia beliau juga seorang penulis ya. Nama dia Corrie ten Boom ya. So beliau dan keluarga menyelamatkan banyak jiwa-jiwa orang Yahudi pada peperang pada World War II. So dan beliau katakan, never be afraid to trust an unknown future to an unknown God. Never be afraid to trust an unknown future to an unknown God. So maksud jangan pernah takut untuk mempercayai masa depan yang tidak diketahui kepada Tuhan yang engkau kenal. Dan saya percaya Anda tahu bahwa Tuhan kita sangat setia. Bahkan kita yang seringkali tidak setia, kita yang seringkali degil hati. So biar Tuhan terus pimpin hidup setiap kita ya. So topik pagi ini ialah tentang connecting to God. Maksud terhubung dengan Tuhan. So kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap kami ya, setiap kita ya. So di sini Billy Graham seorang penginjil yang dipakai oleh Tuhan mengatakan bahwa being a Christian is more than just an instantaneous conversion. Maksud being a Christian is more than just an instantaneous conversion. Maksud menjadi seorang Kristen lebih daripada sekadar apa? Pertobatan instan. It is like a daily process. Ya. Ini seperti proses sehari-harian whereby you grow to be more and more like Jesus. Whereby you grow to be more and more like Christ. Di mana Anda bertumbuh menjadi semakin seperti Kristus. Itulah kerinduan Tuhan bahwa setiap kita, mari kita percaya hidup kita kepada Tuhan. Ya. So kita tahu bahwa tentang instan ya. Memang saya ingat ada di antara kita, mungkin setiap kita memang pernah makan apa? Mie instan ya. So apakah mie instan itu bergizi, berkhasiat? Tidak ya. Dibandingkan dengan chef yang gunakan cara dia untuk membuat mie ya. So memang mie instan itu hanya sekadar apa?
penuhi apa perut kita saja kan. So di sini Tuhan mau Anda tahu bahwa kita jangan terlalu merindukan sesuatu instan ya. Memang Tuhan yang telah melakukan mukjizat, dia bisa melakukan sekelip mata saja. Tapi dia juga sangat rindu untuk memproses. Because why? Dia lebih rindu supaya karakter kita dijadikan serupa dengan dia. Ya, karakter kita yang dia fokus. So, Mother Teresa menyatakan bahwa be faithful in small things because it is in them that your strength lies. Setialah dalam hal-hal yang kecil kerana di dalamnya terletak kekuatan Anda. So di sini mari kita tahu bahwa siapa Tuhan kita. Mari kita tetap setia walaupun dalam masa yang begitu mencabar. Sekarang ialah end of the year ya, hampir akhir tahun ya. Kita akan menuju ke tahun 2021. So satu tahun yang bagaimana? Haleluya, amazing. Ya. So di sini saya mau mengatakan bahwa sebenarnya dunia ya tidak mempeduli tentang kesetiaan. Terutama lagi kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Lagi mereka mungkin mereka hidup bermula dengan seorang yang belum kenal Tuhan. Mereka tidak akan peduli tentang kesetiaan. Tapi di sini saya mau menyatakan bahwa Tuhan sangat mempedulikan kesetiaan kita kepada Dia. That's where you build your relationship with God. Semasa kita tetap setia, Anda akan melihat bahwa ada perbedaan. Tuhan akan membawa Anda lebih dalam. Tuhan akan mengingkapkan rencana Dia di dalam hidup Anda, setiap Anda. So kesetiaannya, so di dalam dunia sekarang kesetiaan, jika kita bicara tentang pernikahan, kalau kita orang yang setia, apakah akan berlakunya selingkuh ataupun one night stand dan sebagainya? Tidak kan? Kalau kita setia, kita bisa setia kepada Tuhan, kita bisa setia kepada suami istri, dan kita bisa setia kepada keluarga. Itu tidak akan berlaku. Karena ketidaksetiaan itu bisa berlaku. Karena ketidaksetiaan itu juga di dunia ini kita melihat bahwa banyak korupsi rasuah ya. Ini bukan setakat bicara tentang bisnis politik ya, tapi yang lain juga ya. Ada berlakunya korupsi, itulah sebab korupsi berlaku, rasuah berlaku. Itulah sebab kecurangan berlaku, penipuan, pembohongan bisa berlaku. Karena dunia ini orang tidak mementingkan kesetiaan ya. So itu sebab kita lihat banyak goncangan dalam bagian, terutama tahun ini banyak goncangan tentang bagian politik ya. Ya, banyak goncangan tentang ekonomi ya, banyak goncangan tentang pelajaran yang akademik ya, dan juga persahabatan juga sangat amat terjadinya goncangan ya. Karena kita tidak bisa menjaga kesetiaan, itu sebab goncangan itu berlaku. Ada perselisihan berlaku dan sebagainya. Bukan setakat dengan bagian politik, tapi dalam bisnis dan persahabatan dan sebagainya. Dan saya mau share kepada Anda bahwa kita dicipta Tuhan untuk fellowship ya. Karena itu satu kenyataan. Kita makhluk apa? Kita makhluk sosial ya. Tuhan menciptakan setiap Anda dan saya untuk fellowship, untuk persekutuan. Seperti Anda yang datang pagi ini ya, hampir penuh pagi ini, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan yang membawa Anda untuk beribadah. Sangat penting semasa ada kesempatan. Mari kita beribadah. Itu akan membangun iman kita ya. Untuk kita connecting to God, untuk kita terhubung dengan Tuhan, kita perlu persekutuan, kita perlu persahabatan. Kita dan hubungan itu akan membangun setiap kita. Berbeda dengan ya. Jika kita hanya streaming saja, jika kita hanya menonton video saja, itu sangat terbatas. Karena perjumpaan dengan real ya, itu akan menolong kita. Juga itu sama juga perjumpaan kita dengan Tuhan. When you have relationship with God, semasa Anda terhubung dengan Tuhan, Anda akan sangat mencintai Tuhan. Anda tidak akan seperti dipaksa saja baru beribadah. Anda akan rindu, because you know your God, you know you are waiting your God, your King of Kings. Anda sedang menantikan Tuhan Anda, Raja Anda. Ya,
So terhubung dengan Tuhan, connecting to God, ya. So mengapa itu sangat penting? Ya, bukan setengah penting, tapi sangat penting, dan tapi juga sangat kritikal untuk setiap kita. Why is it critical connecting to God? Mengapa? Mengapa sangat penting? Pertama, kita harus mengerti tentang kebenaran bahwa Tuhan ialah Tuhan yang pencipta kita, kan? God created us. God mencipta kita. Ya, Dia tahu yang terbaik untuk setiap kita. Bahkan Tuhan mau memberi yang terbaik untuk Anda dan saya. Ya, Dia mau memberi terbaik. Kita tahu bahwa Tuhan ialah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang Tuhan yang kuat dan perkasa. Bahkan Dia juga panglima kita. Tuhan kita ya Tuhan maha hadir, Immanuel. Kita selalu menyatakan Immanuel, ya. Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan tetap bersama dengan kita di mana kita berada. Itu sebab sangat penting di mana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sangat penting di mana kita tetap terhubung dengan Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan maha tahu. Tuhan yang sumber hikmat. Dan di dalam tahun ini dan tahun ke depan, bukan setakat Tuhan dan seterusnya, saya mendorong Anda bahwa mari cari Tuhan. Dan Tuhan sumber hikmat. Dan di dalam tahun ke depan ini, Anda harus membuat keputusan demi keputusan yang tepat. Bukan setakat membuat keputusan, tapi Anda harus dipimpin oleh Roh Tuhan untuk bisa membuat keputusan yang tepat, ya. Dan sama dalam bagian pelajaran, dalam akademik, dan bagian pekerjaan, ya, dan bagian pasangan hidup dan sebagainya, itu Anda perlu dipimpin oleh Tuhan. Saya jujur bahwa ada kala saya juga membuat keputusan yang fatal, ya, yang tidak menyenangkan Tuhan. Mengapa? Karena saya ingat bahwa keputusannya, cara saya yang terbaik, ya, mengikut pandangan saya saja itu terbaik. Tapi jika Anda dan saya tidak jika kita tidak tanya Tuhan, kita bisa membuat keputusan yang salah di dalam hidup kita, ya. Ya. So di sini mari kita tahu bahwa Tuhan mencari kita dahulu, ya. Dia mencipta kita dan Dia sangat rindu supaya kita dapat mengenal Dia dengan lebih dalam. Itulah, ya, bulan Desember ini, ya, kita tahu bahwa Tuhan dilahirkan, ya, pada tanggal di dalam bulan ini. Tuhan datang ke dunia ini untuk apa? Karena kita sudah berdosa. Lebih dari 2000 tahun Tuhan datang untuk menanggung dosa dan pelanggaran Anda dan saya. Itulah sebab Dia datang untuk memulihkan Anda dan saya. Dia mau supaya Anda bisa membangun hubungan dengan Dia. Itulah sebab sangat penting sebenarnya Tuhan sangat rindu Anda terhubung dengan Dia, ya. So pagi ini mari kita mempunyai hati yang terbuka, ya. Kita mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita, ya. Tuhan ialah pencipta kita, ya. Kita tahu bahwa Tuhan kita ialah Tuhan yang baik, Tuhan yang adil dan Tuhan yang setia, ya. Bahkan kita yang sering tidak setia, tapi Dia tetap setia, Dia tetap Tuhan yang adil. Kita lihat di Mazmur 34 ayat 4, 8 dan 10, ya. So saya mulai dengan Mazmur 34 ayat 4 menyatakan bahwa aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. So di sini Daud, ya, Daud mencari Tuhan, Daud berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar kepada dia. Seterusnya dikatakan, dan Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaran, ya. Tuhan membebaskan Daud dari ketakutan dia. Semasa Anda cari Tuhan, Anda bisa mempunyai kepastian bahwa Anda bisa dibebaskan dari roh takut, ya. Roh takut dalam bagian yang negatif. Memang kita harus mempunyai roh yang takut kepada Tuhan, tapi jangan takut kepada yang negatif. Mazmur 34 ayat 8 menyatakan, kecapilah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. So firman menyatakan bahwa mari kita rasakanlah sendiri betapa baik Tuhan. Mari kita ujikan Tuhan kita, ya, dan lihat betapa baik Dia. Berbahagia dia orang yang berlindung padanya. So Tuhan mau Anda lihat tentang
campur tangan Tuhan di dalam hidup Anda. Lihat sendiri bagaimana kemurahan Dia dicurahkan di atas setiap hidup Anda dan saya, ya. Tapi Anda bisa percaya kepada Tuhan dan berbahagia, masuk juga diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Semasa kita berbahagia, masuk kita bahwa hidup Anda juga akan diberkati. Karena semasa kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menjaga kita. Tapi sering semasa kita menyimpang dari Tuhan kita akan lihat bahwa ya kita melewati berapa bahagian dalam hidup di mana tidak diperlukan. Dan seterusnya di ayat 9 menyatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. So di sini Tuhan, orang-orang kudus di sini bicara tentang kita sebagai jemaat Dia. Tuhan mau supaya kita apa? Kita hormati Dia, ya. Kita sebagai milik pusaka Dia. Kita sebagai milik Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan. Sebab seterusnya, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Apa dia maksud? Bahwa semua orang yang berbuat demikian akan memiliki segala yang diperlukan. Tuhan akan mencukupi. Itulah janji dari Tuhan, di mana Tuhan mau bahwa setiap kita mengerti bahwa Dia pencipta. Dia sebagai pencipta, Dia juga akan memelihara hidup kita. Sebenarnya mengambil Dia dengan sebegitu nyata di dalam hidup Dia. Dan mengapa sangat penting di mana kita tetap terhubung dengan Tuhan. Poin yang kedua ialah supaya apa? Karena hidup dan mati kita di tangan Tuhan sebenarnya, ya. Hidup kekal Anda di tangan siapa? Sebenarnya diputus oleh Tuhan. Apakah Anda pergi ke syurga atau ke neraka? Sebenarnya sangat Anda harus tahu tentang kebenaran yang saya akan sekejap lah. Saya mau menyatakan satu kebenaran. Saya pernah menyatakan tentang itu, tapi saya harap Anda bisa tangkap. Supaya apa? Supaya Anda tidak terjerat untuk masuk ke neraka. So di Matius pasal 7, 13, 14 sangat nyata. Sebenarnya sangat nyata. Anda bisa baca sendiri, tapi saya akan share pagi ini, di mana firman menyatakan bahwa ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesat, ya. Maksud pintu yang sesat, pintu yang sempit, itu gerbang yang sempit, ya. Hanya melalui jalan sempit kita dapat masuk ke syurga. Kita harus tahu. Bukan itu saja. Tuhan perintahkan masuklah. Satu perintah bahwa masuk kita kepada pintu yang sesat, jalan yang sempit, kerana lebarnya pintu dan luasnya jalan yang menunjukkan kepada kebinasaan. Jika Anda sangat menikmati hidup ini, sangat enjoy, sangat tidak peduli kepada Tuhan, walaupun Anda kata bahwa saya orang percaya, walaupun Anda kata bahwa saya pergi beribadah, kan di sini menyatakan bahwa pintu dan jalan yang menuju ke neraka besar dan lebar. Jalan yang menuju neraka memang lebar dan pintunya cukup besar, ya. Jalan yang menuju neraka adalah jalan sangat mudah, ya, sangat mudah. Tak usah apa ya, berasa sakit untuk melewati kerana pintu besar, jalan itu lebar dan gerbangnya besar, gerbangnya lebar dan jalan luas. Seterusnya firman menyatakan kerana lebarnya pintu dan luasnya jalan yang menuju kebinasaan, kepada kebinasaan. Dan di sini Anda harus tahu bahwa satu bagian ialah melewati pintu yang sesat. Tapi kedua Anda harus bisa tangkap. Saya harap pagi ini Anda harus tangkap bahwa dan banyak orang yang masuk melaluinya. Maksud apa? More than 50%, banyak orang, ya. Semua orang yang memilih jalan mudah, ya. Biasa, termasuk saya juga. Kalau hidup saya tidak dipimpin oleh Roh Tuhan, sama juga. Jika hidup Anda tidak dipimpin oleh Tuhan, Anda akan hidup dalam kehancuran, kebinasaan. Ya, itu bisa terjadi, ya. Bahkan it's our choice saja. So saya harap Anda bisa tangkap bahwa di sini poin yang bahagian kedua dalam firman itu menyatakan bahwa banyak orang memasuki melaluinya. Melalui apa? Melalui pintu yang lebar dan jalan luas. A lot of people. Saya percaya termasuk juga orang percaya.
Dan itu pilihan kita. Kita bisa memilih dengan bijaksana. Ayat 14 menyatakan, Matius pasal 7 ayat 14 menyatakan, kerana sesatnya pintu dan sepinya jalan menuju kepada kehidupan, kepada hidup yang kekal, ya. Walaupun mungkin Anda suka memasuki itu, tapi itu satu-satunya pintu yang akan membawa Anda kepada kehidupan yang kekal, ke syurga nanti, ya. Dan sedikit di sini seterusnya, kerana sesatnya pintu dan sepinya jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapat. Hanya sedikit, sangat jelas sebenarnya. Banyak orang pergi ke mana? Akan pergi ke neraka. Bukan Tuhan menciptakan neraka bukan untuk kita sebagai makhluk yang sosial. Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan pasukan dia, ya, dan malaikat-malaikat yang bersama dengan dia. Tapi kalau kita tidak obey God, kalau kita tidak mengikuti Tuhan, jalan Tuhan, kita bisa seperti orang yang mengikuti jalan yang lebar, pintu yang besar. Itu hanya membawa kepada kita kepada lautan api berderang, ya, lautan berderang, ya. So mari kita ingat tentang kebinasaan, tentang kebenaran firman itu, ya. Tuhan sangat mengasihi setiap kita, ya. God will love you. You don't need to go to hell. Tuhan mau setiap kita, jika bisa, setiap kita mempunyai hidup kekal di surga. Ya, mungkin Anda kata, wah hidupnya susah, ya. Apakah saya juga tak ada cabaran? Apakah Pak seperti tak ada cabaran? Ya, kami juga melewati, ya. Setiap kita melewati, tapi mari kita selalu memilih jalan Tuhan supaya lebih senang. Itu sangat Tuhan, semasa kita pilih Tuhan, semasa kita pilih jalan Tuhan, kita akan dipelihara. Mungkin bukan setakat kaya raya, tapi Tuhan pelihara, Tuhan mencukupi, Tuhan membuka jalan. Di masa Anda memerlukan sesuatu, Tuhan, contohnya anak Anda memerlukan scholarship, ya, beasiswa, Tuhan membuka jalan untuk Anda, untuk keluarga Anda, Tuhan memberkati dan sebagainya, ya. Di masa Anda ditindas, ya, Tuhan juga bisa membuka jalan supaya orang menindas Anda bisa diubah karena mukjizat Tuhan. Adakah Tuhan mengizinkan semua ini untuk tes kita, menguji kita? You love God, you love God, or you love the world? If you say you love God, mari kita bertumbuh untuk percaya kepada Dia. Ya. So di sini, kita harus ingat satu kenyataan bahwa sama ada mengaku bahwa Tuhan ialah juru selamat Anda. Satu kenyataan bahwa Dia tetap Tuhan, Dia tetap bertakhta. Sama ada Anda ingat bahwa Dia Tuhan Anda, ataupun Anda belum memilih Tuhan yang streaming. Mungkin Anda belum memilih Tuhan, ya, tapi Tuhan tetap bertakhta. Karena di dalam hidup ini Anda bisa pilih dua bagian saja. Satu, Anda bisa pilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda, sebagai raja di dalam hidup Anda. Ataupun jika Anda tidak memilih Tuhan Yesus, Anda pasti akan memilih dunia ini. Anda pasti akan memilih mamon, kekayaan, kedagingan dan sebagainya. Dan di sini Yosua 24:15 menyatakan bahwa beliau mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua sangat mengenal siapa Tuhan dia. Bahkan dia melewati di mana bangsa Israel melewati banyak mukjizat. Sebelum itulah mereka dilepaskan dari pemerintah di Mesir. Bahkan Tuhan membuka lautan terbelah untuk mereka melewati. Walaupun dikejar, Tuhan membuka laut terbelah. Mukjizat. Dia sangat tahu siapa Tuhan dia. Itulah pagi ini saya sangat mendorong Anda cari Tuhan, mengerti hati Tuhan. Siapa Tuhan Anda? Siapa pencipta Anda? Semasa Anda percaya pada saya percaya Anda tak akan rugi. Mungkin Anda pada masa ini masih mengalami sesuatu, tapi saya mengatakan bahwa Anda tidak akan rugi selama-lamanya. Tuhan pasti membela. Tuhan pasti membela. Kenapa?
Anda milik Tuhan. Contohnya, kalau anak saya, apakah saya tidak akan mencukupi keperluan dia? Apakah saya tidak akan memproteksi hidup dia dan sebagainya sebagai orang tua? Sama juga lagi, dia bukan orang tua, dia Allah Bapa. Anda harus tahu siapa Tuhan Anda. Dia Allah Bapa Anda. Dia sangat mengasihi Anda. Dia akan proteksi Anda juga. Ya, so mari kita tahu bahwa Tuhan kita ya Tuhan yang pemberi hidup di dalam untuk setiap kita. Tuhan juga mengatakan bahwa kita bisa hidup dalam kelimpahan. Kita bisa hidup dalam kelimpahan. Amin. Ya. Kan Tuhan mau kita pada permulaan Tuhan selalu menguji tentang karakter. Anda pilih mana? Anda pilih mamon, pilih dunia atau dia. Seterusnya mari kita lihat Yohanes pasal 10, 9 dan 10. Yohanes pasal 9, Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10. Ayat 9 menyatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Maksud apa? I'm the way. I'm the door. Maksud Anda akan terpelihara oleh Tuhan, ya. Dan ia seterusnya, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tuhan kata, akulah pintu. Akulah pintu. Anda masuk, Anda keluar, Anda akan menemukan apa? Padang rumput. Apa maksudnya? Bahwa Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan mencukupi makanan kita, ya. Tuhan akan mencukupi keperluan kita. Ya. Tuhan janji Dia akan mencukupi kita, ya. Ayat 10 menyatakan itu ayat sangat biasa untuk setiap kita sebagai pewaris untuk Tuhan kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasa. So di sini saya mau share sedikit. Dikatakan pencuri. Semasa pencuri datang, biasa apakah kita sadar atau tidak sadar? Kita tidak sadar, kan? Pencuri hanya bisa datang untuk mencuri kalau kita tidak sadar. So di sini pencuri itu datang, iblis datang, atau pasukannya datang, atau orang yang jahat datang hanya untuk mencuri berkat. Iblis datang untuk mencuri destiny kita, ya. Dia datang untuk membunuh jika bisa, membunuh secara fisik atau secara rohani, ya. So mari kita tahu siapa iblis, siapa pencuri itu. Dia mau mencuri warisan rohani, ya, atau talenta yang sudah Tuhan tetapkan. Pencuri datang juga untuk membinasakan, menghancurkan, merosakkan hidup Anda. So Anda harus tahu siapa pencuri itu. Tapi Tuhan kata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai dalam segala kehidupan, ya. So kita sebagai ciptaan Dia, kita bisa hidup dalam kelimpahan, ya. Kita bisa hidup dengan penuh dan baik, ya. Tuhan juga menjanjikan kepada kita bahwa hidup kekal dan dengan segala kelimpahan, ya. So di sini satu bagian saya mau mendorong, ya, tadi mungkin jika Anda bisa tangkap semasa puji penyembahan, semasa saya selidiki tentang pencuri, apa maksud pencuri itu? So nama itu tersebut ditransfer kepada apa? Guru. Saya harap Anda tidak tersinggung. Saya harap Anda bisa menangkap itu sangat penting, ya. So pencuri itu juga maksud nama itu ditransfer kepada guru yang palsu, maksud yang tidak peduli mengajar manusia. So jika pencuri dia datang bukan untuk menuntut kita, bukan datang untuk memimpin kita, bukan datang untuk mengajar setiap hidup kita. Tapi di sini saya mau tanya kepada Anda, setiap Anda itu, mengapa Anda datang beribadah? Anda datang ibadah untuk diajar. Jika itu bukan menjadi fokus Anda harus selidiki hati Anda. Anda ada tempat lebih baik. Anda bisa pergi, ya, main golf, outing dan sebagainya. Tapi Anda datang beribadah di mana-mana gereja lokal Anda. Anda datang untuk diajar. Diajar apa? Bukan
Bukan yang biasa-biasa, tapi kebenaran. Karena kebenaran itu akan menuntun Anda kepada kehidupan yang kekal. Dan Anda harus tangkap itu. Anda datang kerana Anda mau diajar Tuhan. Itulah that's the bottom line. Supaya Anda belajar kebenaran, supaya Anda bisa hidup lebih bijak, Anda bisa mempunyai hikmah yang hikmah ilahi yang dari Tuhan, ya. So, kedua, ya, mengapa sangat penting, ya, sangat kritikal di mana Anda terhubung dengan Tuhan? Ialah kerana kita akan terhilang tanpa Kristus. Ya, kita akan terhilang tanpa Kristus, ya. So, di dalam Alkitab, mengapa kita sebagai jemaat kita disebut sebagai domba? Sebenarnya domba, ya. Jika Anda tahu sifat domba, ya. Domba yang binatang, apakah binatang yang bijak? Sebenarnya binatang yang langsung tidak bijak dan tidak berhikmat, Domba yang binatang yang saya bisa kata yang bodoh. Karena domba bisa sangat senang, ya. Dia makan apa-apa saja, termasuk rumput yang beracun. Dia sering membahayakan diri di tempat yang membahayakan diri. Contohnya dia tanpa sadar dia masuk ke jurang, tanpa sadar dia pergi ke tempat yang berlubang, tanpa sadar dia terjatuh dan sebagainya. Itulah domba. Itulah sebab Tuhan mau mengingatkan setiap kita. Jangan ingat bahwa contoh yang Anda sudah sangat mempunyai pelajaran yang sangat tinggi, diploma S1, S2, S3 dan sebagainya. Ada mungkin orang yang sangat terkenal, ada mungkin CEO atau sebagainya. Jangan ingat bahwa Anda sangat bijak. Karena, kita manusia tanpa Tuhan, kita senang jatuh, kita senang jatuh saja. It doesn't matter. Mungkin Anda sekarang masih sangat kaya raya, Anda orang yang sangat terkenal, Anda mempunyai apa-apa, Anda sangat powerful. Tapi saya kata bahwa mari Anda berjaga-jaga. Kalau Anda anak Tuhan, mari Anda berjaga-jaga. Jangan ingat bahwa Anda sangat bijak. Hidup kita harus bergantung pada Tuhan. Karena itulah satu-satunya di mana kita terpelihara oleh Tuhan. Ya, itu sebab kita dinamakan sebagai domba. Kita bukan terlalu bijak, kita bukan orang yang terlalu berhikmat. Seperti domba, kita senang jatuh juga. Ya, contohnya kita membuat keputusannya. Biasanya kalau kita membuat keputusan, apakah kita straight away kita akan tanya Tuhan? Contohnya, pagi ini Anda terima transfer, tak payah banyak lah, ya, 10.000 ringgit. Apakah Anda tanya? Atau Anda kata, wah puji Tuhan, Tuhan menjawab doa. Ataupun Anda, ya, saya kenal berapa orang yang akan sudah terima transfer akan Tuhan, ini untuk siapa? Anda mengatakan, tak payah tanya, untuk saya. Karena saya sudah doa. Memang sangat wajar kan, sangat logika kan, jika Anda terima begitu. Itu hanya satu bagian di mana kita bisa tahu siapa diri kita. Kita jarang, jika kita jujur, kita jarang akan tanya Tuhan. Terima yang sangat baik, terima kasih, bersyukur dulu Tuhan. Jujur kan? Tapi ya itu terserah lah. Kalau Anda mau angkat tangan. Oke. Contohnya Anda diberi peringatan untuk jangan bersahabatan dengan seseorang, ya, karena orang itu suka minum, suka berpesta, suka hidup bebas. Tapi Anda membawa hubungan dia, apa yang terjadi ialah Anda bisa juga seperti mereka, ya, minum dan sebagainya. Contohnya jika Anda ada orang memberi nasihat bahwa jangan berbisnis dengan orang yang sekian-sekian, tapi Anda kata tak ada, dia sangat baik hati, bahkan dia memberi, ya, itu capital, ya, modal untuk membangun bisnis saya. Orang kata jangan ambil duit dia, nanti Anda ditipu, ya. Dia mempunyai motivasi yang lain. Biasanya kalau sesuatu yang baik terjadi, Anda kata, wah, ini jawaban doa dari Tuhan.
bisa kita berjumpa dengan orang yang kurang jujur. Itu sebab Tuhan selalu berpesan. Contoh yang Anda sekarang ya, yang masih muda ya sedang berpacaran ya. Anda lihat, wah, he so handsome, she so beautiful. Itu pacar surgawi ilahi saya. Tapi ada kala ya memang bisa juga ya. Tapi satu bagian juga, apakah Anda akan tanya Tuhan dulu? Karena ada kala dalam hidup ini, kalau kita tanya Tuhan, kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Sama ada dalam persahabatan, sama dalam bisnis, sama ada pasangan hidup dan sebagainya. Tuhan tetap akan menjaga hidup kita. Ya? Tuhan akan menjaga hidup kita. So next, mengapa sangat pentingnya kita tetap terhubung dengan Tuhan? Ya? Kita terhilang tanpa Tuhan ya. So sama poin yang sama juga di sini saya mau teruskan dengan firman Tuhan, yaitu di 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 18. Hidup ini satu pilihan. Apakah kita memilih Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai raja kita, atau kita memilih mamon, yaitu kekayaan dunia ini yang ditawar oleh dunia. Dan di sini peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Wow. Ya. Anda kata, wah saya tidak kaya. Tapi mungkin satu hari Anda akan dijadikan sangat kaya. So ini satu peringatan kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar ya, itu satu pesan kepada mereka yang kaya raya dengan harta ya, harta dunia ini ya. Seterusnya, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. So di sini, kalau Tuhan titipkan Anda dan kekayaan sangat besar, berjuta-juta, billion, trillion Tuhan pesanan Tuhan ialah jangan sombong, jangan egois, dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu. Maksud apa? Jangan percaya, jangan mengandalkan kepada kekayaan dunia ini ya. Karena itu sesuatu yang tidak tetap. Kekayaan hari ini Anda bisa mempunyai 10 juta ringgit. Sekali itu bisa hilang. Anda bisa ditipu manusia dan sebagainya, atau Anda rugi dalam bisnis dan sebagainya, atau Anda salah percaya kepada orang lain. Bisa begitu. Sangat senang berlaku. Lagi-lagi di akhir zaman banyak orang suka menipu. Kalau Anda tidak bergantung kepada Tuhan, Anda bisa sangat senang ditipu ya. Semua kerja perlu Anda ya hilang begitu saja. So Tuhan mengingatkan setiap kita jangan bergantung kepada uang yang segera lenyap ya. Sebenarnya uang tidak bisa dipercaya. Anda harus percaya pada Tuhan ya. Seperti kekayaan ya, yaitu harta benda, melainkan pada Allah. So Tuhan ingatkan bahwa peringatan kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tingkati dan jangan seperti jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya ya. Tuhan mau kita mengandalkan Dia ya, karena Tuhan pasti mencukupkan kita ya, dan memberi kepada kita segala sesuatu untuk menikmati ya. Peringatan untuk setiap kita. Ayat 18 menyatakan, peringatkanlah agar mereka ini berbuat baik. Kalau Anda dititip dengan harta yang besar, apa harta pun ya, peringatan ialah supaya berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. So Tuhan bagi tahu ya, Tuhan hendak kita untuk melakukan yang baik, pergunakan keuangan harta benda kita untuk tujuan yang baik, untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya menunjukkan kebaikan ya.
melakukan hal-hal yang baik. Bahkan satu versi menyatakan bahwa mereka yang kaya wajib menjadi kaya dalam perbuatan yang baik. Itu satu peringatan untuk setiap kita bahwa kekayaan hanya titipan saja. Ya? Jika Anda kaya, Anda mempunyai tanggung jawab sebenarnya yang sangat besar juga. Anda harus tahu bagaimana untuk mengelola kesemua itu. Menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Suka memberi murah hati, ya, dengan senang memberi kepada mereka kekurangan, ya, dan membagi, ya, sedia untuk membagi kepada orang lain, ya, ya, kerana semua kita hanya sebagai saluran berkat sebenarnya. Ayat 19 menyatakan bahwa dan dengan demikian semasa Anda berbuat baik, ya, semasa Anda bermurah hati, semasa Anda suka memberi, semasa Anda membagi, konsekuensi ialah dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Sebenarnya Anda sedang menjadi modal yang baik, menabung sesuatu, ya, untuk hidup kekal Anda di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. So di sini Tuhan mengatakan bahwa itu kekayaan sejati, di mana Anda semasa Anda tahu menyalurkan kekayaan Anda, keuangan Anda, harta benda Anda akan menerima sesuatu yang kekal, hidup yang kekal. Karena harta, contohnya tak payah banyak, 100,000 ringgit. Apakah Anda bisa, jika Anda dipanggil Tuhan pagi ini, apakah Anda bisa bawa ke tempat yang kita tuju nanti? Ke syurga, ke neraka? It's okay. Tapi apakah Anda bisa membawa? Anda tak bisa. Jujur kan? Bisa bawa? Tak bisa. Tapi itu sangat menentukan apa? Di mana Anda akan pergi. Kalau Tuhan titipkan sesuatu yang besar, tak perlu yang besar, tapi kalau Tuhan titipkan sesuatu di dalam hidup Anda, kalau kita titip tadi, ya, ada firman menyatakan, kalau kita, ada pepatah itu menyatakan, kalau kita tidak bisa setia dalam perkara kecil, kita tak akan bisa setia dalam perkara besar. Itu logika, itu kenyataan untuk setiap kita, mengingatkan setiap kita. Dan Anda akan senang terhiran, Anda akan senang terjerat dengan kekayaan di dalam dunia. Sama Anda bisa. Karena kalau kita tidak membangun hubungan Tuhan, kalau mamon, kalau kekayaan itu lebih penting dari Tuhan, apa yang terjadi ialah God is not important, Jesus Christ is not important. Tuhan Yesus tidak penting. Anda akan, ya, sangat senang. Mungkin satu kali, ya, it's okay. 2 kali, it's okay. Tapi kalau berkali-kali, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, satu kali Anda akan ingat bahwa Tuhan Yesus, saya tidak beribadah, tapi hidup saya masih diberkati. It's okay. Jangan sampai nanti Tuhan menyangkal Anda, tidak menerima Anda di masa penghakiman. Mari kita membangun hubungan dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, ya. So mengapa sangat pentingnya kita terhubung dengan Tuhan ialah seterusnya ialah poin yang seterusnya ialah hidup Anda akan dipimpin oleh Roh Tuhan. Hidup Anda akan dipimpin Roh Tuhan. Anda tidak akan terjerat dengan apa yang ditawarkan di dunia. Di Roma pasal 8 ayat 13 Paulus menyatakan, sebab kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Sangat jelas kan? Menurut daging maksud kita mempunyai tabiat yang manusiawi, yang duniawi, ya. Kita memakai kesemuanya untuk sesuatu yang salah, ya. Yang tidak untuk sesuatu yang berdosa, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kita akan akibatnya kalau kita menuruti daging, kita akan mati. Kita akan sesat, kita akan binasa, kita akan mati secara rohani, slowly. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu,
kamu akan hidup. Sangat jelas kan? Jika menurut daging, Anda akan binasa, Anda akan mati. Jika oleh roh, jika hidup Anda dipimpin oleh roh, oleh kuasa Roh Kudus, bukan Anda mampu, tapi Tuhan semasa Anda bergantung pada Tuhan, Tuhan akan memampukan Anda. Ya, Anda akan mematikan semua perbuatan kedagingan. Anda akan menghancurkan tabiat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, Anda akan berhenti bekerja semua yang tidak menyenangkan Tuhan, semua yang salah, semua yang berdosa. Anda akan menerima kehidupan yang kekal. Ayat 14 mengatakan, semua orang. So sangat penting ayat 14. Itu kebenaran. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah anak Tuhan. Maksud, semua orang yang dibimbing oleh Tuhan, yang hidup berserah kepada Tuhan, yang mengatakan I surrender all. Ya memang hidup ini satu perjalanan ya. Tapi mari kita mempunyai hati untuk surrender, untuk berserah kepada Tuhan. Di sini sangat nyata sebenarnya, sangat nyata. Tak usah diberi dijelaskan. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan adalah anak Allah. Kalau Anda tidak dipimpin oleh Roh Tuhan, Anda apa? Apakah Anda anak-anak Allah? Saya jelaskan hidup ini sebenarnya. Sama ada Anda milik Tuhan atau milik dunia, bahkan milik iblis. Kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Tuhan, kalau hidup Anda dipimpin oleh Roh Tuhan, Anda anak Allah. Kalau tidak, sorry, jangan sampai kita dibuang ke lautan penyesalan yang tidak habis-habisnya. Karena itu sangat nyata, satu kebenaran. Kita sebagai orang percaya, kita harus tahu neraka itu nyata. Memang syurga. Neraka itu nyata juga. Kalau Anda jalan Tuhan, Anda sebenarnya sedang, semasa Anda berjalan Tuhan, semasa Anda tidak menyenang hati Tuhan, Anda sebenarnya, saya tidak kata bahwa Anda pasti, tapi Anda sedang menuju. Contoh Anda memandu, Anda kata saya mau pandu ke Johor, tapi saya mau pandu ke Johor, tapi Anda sedang pandu ke Ipoh. Apakah Anda akan sampai ke destinasi? Tidak kan? Sama juga. Kalau Anda sangat tidak mau berkenan, hidup Anda tidak mau berkenan kepada Tuhan, Anda sedang menuju ke lautan api. Ya? So bagaimana sekarang? Tuhan sangat rindu supaya kita terhubung dengan Dia. So bagaimana kita bisa menerima, kita bisa tetap koneksi, kita tetap mempunyai, kita tetap terhubung dengan Tuhan. Sangat senangnya itu, sangat senang saja. Anda pasti juga tahu bahwa Anda untuk membangun satu hubungan perlu apa? Membangun hubungan perlu apa? Perlu waktu, ya. Untuk memahami sesama, contohnya Anda sedang berpacaran, Anda memerlukan masa kan? Memerlukan waktu. Waktu itu akan menjadikan Anda lebih erat, lebih memahami. Anda sudah bersuami istri, pasti sudah sekian bulan, sekian tahun Anda sudah membangun rumah tangga, Anda lebih mengerti. Itu perlu waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Anda perlu memberi waktu kepada Tuhan, ya. Memberi waktu dalam apakah Anda berdoa setiap hari? Apakah Anda membaca firman? Apakah Anda memberi masa kepada Tuhan? Apakah Anda tanya Tuhan? Itu sangat mempengaruhi hidup Anda, ya. So di sini Yudas pasal 1 ayat 20 menyatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. So di sini Tuhan mau mengingatkan kita untuk membangun diri, ya. Membangun diri kita dalam kepercayaan iman kita, ya. Kita harus senantiasa membangun kehidupan atas dasar iman kita, ya. Bahkan kita harus saling menguatkan. Itu salah satu cara di mana semasa Anda datang beribadah, Anda sedang menguatkan sesama, menguatkan iman Anda, ya. Seterusnya, di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.
di mana Anda berdoa dengan kuasa Roh Kudus. Ayat 21 menyatakan bahwa pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. So Tuhan mau kita mengingatkan setiap kita pelihara, menjaga ya, menjaga hidup kita dalam kasih Tuhan ya, menjaga ya, supaya hidup kita tetap di dalam jalur Tuhan dan menantikan Tuhan ya, memberikan kepada, karena Tuhan akan memberi kepada kita hidup yang sejati yang kekal kepada hidup setiap kita. So di sini bagaimana kita tetap terhubungan Tuhan ya, dengan memberi waktu kepada Tuhan ya, membangun iman kita. Dan Roma pasal bukan setakat berdoa, membaca firman dan sebagainya, tapi satu bagian sangat penting di mana Anda harus memiliki keridhaan untuk melayani Tuhan. Itu sangat penting. Di Roma pasal 12 ayat 11 menyatakan bagaimana Anda membangun hubungan dengan Tuhan. 11 ayat 12 ayat 11 menyatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Tuhan mau kita rajin, menjadi orang rajin, tidak malas ya, tidak malas-malasan melakukan pekerjaan, bahkan pekerjaan pelayanan. Biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. So Tuhan mau kita tetap semangat melayani Tuhan. Ada kala ada kata bahwa ya, ada kala kita bisa down dan sebagainya. Ya memang itu satu kenyataan. Tapi saya mau mengingatkan Anda bahwa semasa kita melekat pada Tuhan, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan refresh kita, Tuhan akan menghibur kita ya. So Tuhan mau ingatkan setiap kita layani Tuhan dengan giat, bangkitkanlah semangat rohani kita untuk melayani Dia ya. Mari kita bersungguh-sungguh di dalam roh beribadah kepada Tuhan. So itu akan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Seterusnya, bagaimana hubungan kita dijaga dengan Tuhan ialah bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Tetap bersyukur, tetap gembira ya, tetap bersyukur atas setiap rencana Tuhan, setiap yang Anda lewati dalam hidup. Tetap bersyukur, bersukacita ya. Sabar, tetap sabar ya. Tetap tabah di dalam kesusahan, sengsara atau penderitaan ya, kalau ada, tetap tabah. Tuhan sedang menguji setiap kita. Apakah Anda akan memilih Tuhan atau tidak? Bertekun dalam doa. So selalu berdoa kepada Tuhan. Itu akan sangat menolong Anda untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan. Tetap connecting to God ya. Seterusnya, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Dengan apa? Dengan mengasihi Tuhan dan manusia. Bukan setakat Tuhan, tapi manusia. Itu akan sangat membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita sudah tahu, Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 menyatakan, saya hanya mengingatkan setiap kita bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan perasaan dan sebagainya, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan pertama. Itulah perintah yang terutama dan terpenting ya. Kasih Tuhan with all your heart, with all your soul, all your mind. Hukum yang kedua ialah apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu satu pelajaran di mana untuk menerima, ada kala kita bisa sangat mengasihi Tuhan, tapi kita sangat bisa senang kecewa dengan manusia, dengan bahkan orang yang sangat kita kasihi dan sebagainya. Tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana Anda mau dijaga oleh manusia lain, Anda juga melakukannya. Itu saja sebenarnya. So di Roma pasal 12 ayat 9 menyatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Maksud, semasa kita mengasihi, kita harus kasih dengan hati yang tulus ya, yang murni, yang sungguh-sungguh ya.
Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Maksud apa? Tuhan mau kita membenci semua kejahatan, kefasikan, dan melakukan yang baik, berpegang kepada kebenaran firman. Ayat 10 menyatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Wow. Dan saling mendahului dan memberi hormat. So itu pengingatan untuk setiap Anda dan saya bahwa apa? Perintah saling mengasihi, ya, saling mengasihi satu sama lain, saling dengan mesra, ya, seperti seorang saudara dalam satu keluarga. Itu satu pelajaran untuk setiap kita. Ada di antara kita pas ujian itu, ada yang belum. Tapi peingatannya peingatan, kebenaran firman, bahwa hendaklah kamu, hendaklah Anda, hendaklah saya saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat, saling menghormati. It's very important, ya, respect. Itu akan menjaga hubungan dengan Tuhan. Semasa Anda mementingkan Tuhan, mengasihi Tuhan yang sepenuh hati Anda. Semasa Anda juga mengasihi saudara Anda. So seterusnya, poin yang ketiga, bagaimana Anda bisa menjaga, bagaimana Anda bisa memelihara hubungan Anda dengan Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjaga koneksi Anda dengan Tuhan. Menjadi apa? Sangat senang saja sebenarnya. Menjadi pelaku firman. Dan Yakobus pasal 1 ayat 27 menyatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak sedemikian, kamu menipu diri sendiri. Sangat sederhana di mana menjadi pelaku firman. Maksud apa? Melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Allah kita. Lakukan apa yang diajar oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Nomor kita mempunyai banyak pengetahuan, atau Anda beribadah, atau Anda mengikuti khotbah-khotbah dan sebagainya, tapi Anda tidak melakukan. Semasa Anda tidak melakukan, sebenarnya Anda tidak membawa apa hasilnya. Dan bukan hanya pendengar saja. So pengingatan Tuhan ialah jangan hanya mendengar saja. Tuhan mau kita taati firman-Nya, ya. Jangan hanya mendengar, kita harus berbuat sesuatu. Sebab tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Anda sedang membohongi. Anda bisa membohongi orang lain, it's okay. Anda bisa memperdayakan orang lain, it's okay. Tapi apakah persoalannya, apakah Anda bisa memperdaya Tuhan kita? So, satu pengingatan untuk setiap kita menjadi pelaku firman. So, di ayat 25 menyatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. So di sini Tuhan mengingatkan kita sebagai pelaku firman, ya, itu ya hukum yang sempurna. Kita harus hati-hati dalam meneliti hukum Tuhan, ya. Kita melakukan, memperkuatkan, karena semua itu akan apa? Menjadi kita merdeka, menjadi kita lebih sempurna, ya, membuat kita orang bebas. Dan dia bertekun di dalamnya, ya, orang yang memberi perhatian kepada firman Tuhan, perintah Tuhan. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan. So semasa Anda beribadah, semasa Anda mendengar khotbah atau membaca, bukan hanya untuk mendengar atau membaca saja, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. So di sini semasa kita melakukan, menjadi pelaku firman, hidup Anda akan diberkati. Anda bisa diberi kelimpahan dan anugerah Tuhan. Anda bisa diberi kelimpahan dalam hidup Anda. So itu pilihan kita. Kita harus memilih Tuhan. Kita harus memilih untuk menjadi pelaku firman, supaya hubungan kita dengan Tuhan tetap erat, ya, tetap terjaga, ya, tetap terjaga. So inilah beberapa bagian tentang menjadi tetap connecting to God, ya, terhubung dengan Tuhan.
So pagi ini Anda sudah mendengar dan saya harap Anda bisa tangkap tentang berapa bahagian yang sangat penting. Tanpa Tuhan, kita sangat senang terjatuh. Tapi dengan Tuhan, kalau Anda rindu Tuhan, kalau Anda mengusahakan, saya percaya Tuhan akan menjaga, memelihara Anda. Karena apa? Firman mengingatkan kita, setiap kita ialah apa? Domba. Kita domba. Domba bukan binatang yang bijak. Domba bukan binatang berhikmat. Karena domba yang binatang yang bodoh. Dan mengapa? Saya tanya, mengapa kita di ibadah sebagai domba? Dikatakan kita domba Tuhan. Memang kita sengaja. Memang kita senang berdosa. Bahkan kita sangat senang lari dari Tuhan. Bukan kita yang setia, tapi Tuhan yang setia kepada kita. So, amin. So, mari kita bangun. Kita berdoa bersama supaya kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa dengan Tuhan. Ingat, kita bisa dengan Tuhan. Tuhan sangat mau memberkati hidup kita. Tuhan sangat mau mencurahkan kasih-Nya kepada hidup. Bukan setakat berkat, tapi kasih-Nya kepada hidup Anda. Tapi Tuhan juga sangat mau memulihkan Anda. Bukan setakat dalam bahagian keuangan dan sebagainya, tapi pulihkan hati Anda. Jangan kecewa, jangan mempunyai akal pahit, jangan senang tersinggung dan sebagainya. Tuhan mau pulihkan hidup kita. Itulah Tuhan. Semasa Anda bisa tangkap betapa pentingnya hubungan Anda dengan Tuhan, Tuhan akan step by step menolong Anda, memberkati hidup Anda, memulihkan hidup Anda masing-masing. So mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan firman, kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau menjamah setiap yang beribadah pagi ini, setiap streaming, dan juga setiap mereka akan menonton video ini Tuhan. Biar mereka bisa menangkap kairos Tuhan yang sudah Engkau titip di dalam hidup mereka Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang adil, Engkau ialah kasih. God is love. Engkau adalah sumber kasih. Bahkan Engkau sumber hikmat. Engkau Tuhan yang maha tahu. Ya Tuhan, ampun setiap kami yang berdosa, bagaikan domba yang selalu melari dari Engkau Tuhan. Ampun setiap kami Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Hati yang terbuka kepada Tuhan. Iman Holy Spirit ialah iman. Biar Roh Tuhan terus menjamah hati Anda. Biar Tuhan heal, sembuhkan hati Anda. Biar Tuhan menjaga hidup Anda. Biar Dia menjadi raja di atas hidup Anda. Karena Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang maha hadir. Dia juga Tuhan yang maha tahu. Ingat, Dia maha kuasa. Dia tetap bertata. Dia Tuhan yang maha hadir. Di mana Anda berada, Anda bisa di tempat yang jauh, di tempat yang sangat susah, Dia tetap hadir di sana. Dia Tuhan maha tahu. Dia tahu destiny Anda. Dan Dia juga sumber kasih. Kasih agape. Ya Tuhan, biar Kau jamah setiap anak-anak-Mu di mana mereka berada. Kasih biar mereka mempunyai hati yang berserah kepada Engkau Tuhan. Biar mereka lari kepada Engkau. Biar mereka mencari Engkau. Biar mereka mengandalkan Engkau. Mereka yang sudah sangat berdosa. Karena firman Tuhan menyatakan tidak ada dosa yang terlalu besar yang bisa memisahkan Anda dan Tuhan.
Nothing can separate you from God. Nothing can separate from what Anda. Betapa dosa Anda, berapa jijik keadaan Anda, Tuhan tetap menerima Anda. Tuhan tetap mengasihi Anda. Bertobat kepada ini. Ya Tuhan, mereka memerlukan Engkau, biar Engkau jamah hidup mereka, biar Engkau pimpin hidup mereka, dan mereka mau menerima Engkau. Ya Tuhan, ampuni hidup mereka, bimbing mereka jika mereka di tempat yang jauh. Biar Roh Tuhan membimbing mereka, bahkan membimbing mereka kepada satu gereja lokal di mana mereka bisa bertumbuh di dalam Engkau, bertumbuh di dalam iman, supaya mereka tidak nanti masuk ke lautan api. Karena Anda sangat mengasihi mereka, Anda sangat mengasihi mereka. Anda mau mereka pergi ke surga, ke tempat yang tidak ada tangisan, ke tempat yang tidak ada sengsara sebenarnya, tapi tempat benar sukacita, damai sejahtera, tempat yang sangat diberkati. Ya Tuhan, bimbing mereka, bimbing mereka. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, bahkan Engkau adalah Juru Selamat kami. Tuhan, kami mau mengikuti Engkau Tuhan, karena Engkaulah pemimpin hidup kami. Engkaulah Gembala Agung dari hidup kami. You are the good shepherd. Kami mau mengikuti Engkau. Ya Tuhan, biar kami terus mengikuti Engkau. Biar kami terus belajar untuk melakukan, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan, supaya setiap kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang katakan amin. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita memberi, saya mau ajak setiap kiri kanan, saya mau kita lompat buat Tuhan kita. Amin. Semangat. Haleluya. Mari tepukan buat Tuhan kita yang gemuruh. Amin. Bilang di kiri kananmu, katakan, Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Sebelum kita memberi buat Tuhan kita, mari kita siapkan hati kita untuk memberi. Nanti yang live di rumah, di komen ini akan bagi tahu tertera di bawah icon number gereja, Public Bank, Commercial Tabernacle. Lihat di komen masing-masing nanti akan dibagi tahu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Beri kami Tuhan setiap hari, setiap jam, setiap waktu kami Tuhan dipimpin Roh-Mu Tuhan. Bukan ampuni setiap roh-roh kedagingan kami Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Tuhan beri kami Tuhan hati kami Tuhan sentiasa berpaut dengan-Mu Tuhan. Koneksi dengan-Mu setiap hari, setiap jam, setiap saat dengan Engkau Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hari Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan berjalan dengan kami setiap hari bersama dengan kami. Setiap saat dan setiap jam bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memberi Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati pekerjaan demi pekerjaan, berkati persekolahan, berkati rumah tangga demi rumah tangga, bisnis usaha, diberkati berlimpah-limpah. Tuhan, kami berkatakan kalau burung di udara Kau pelihara, kami anak-anak-Mu pasti Kau pelihara Tuhan. Kalau kami setiap rombongan dipenuhi dengan berkat, dengan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tangan-tangan yang melakukan pekerjaan, melakukan bisnis usaha mereka Tuhan, punya kreativitas yang baru di dalam hidup mereka Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan
melimpah atas anak-anakmu Tuhan. Kau sedang menangkan Tuhan, dari yang kecil sampai dewasa Tuhan, diberkati 100 kali lipat menjadi bagianmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami tabur hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau melihat, Engkau yang memberi, Engkau yang akan mengambil semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, memberkati Tuhan, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus 100 kali lipat menjadi bagianmu gereja. Kau serta menangkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua dan Tuhan katakan Amin. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya, bertambah hebat, bertambah kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas segala perbuatannya, bertambah hebat, bertambah kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, bertambah hebat, bertambah kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, bertambah hebat, bertambah kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Allah kita. Haleluya. Tepukan buat Tuhan kita. Terima kasih. Ya, haleluya. Saudara semua diberkati? Amin. Kasih high five satu dengan yang lain, katakan God bless you. Haleluya. Jangan lama-lama, sekejap saja high five. Haleluya, Tuhan baik, amin. Tuhan luar biasa, amin. Biar kita pulang membawa kemenangan. Mari angkat tanganmu saudaraku yang terkasih. Kami mengucap syukur buat sepanjang ibadah hari ini. Kami percaya anugerah kekuatan baru dilepaskan dalam kehidupan kami dan kami terima dengan iman Tuhan. Hamba berdoa biarlah anugerah-Mu Tuhan juga menyertai semua jemaat-Mu. Saudaraku dimanapun kau berada, diberkatilah engkau. Di bawah engkau akan dibawa Tuhan semakin naik. Engkau akan dibawa Tuhan semakin juga akan diangkat Tuhan. Kau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau apa yang pun disentuh, apapun yang kau lakukan, Tuhan jadikan beruntung, berhasil di dalam nama Yesus. Semua pekerjaan, semua bisnis, semua apapun kerinduanmu, Tuhan yang menjadi Allah Jehovah Jireh akan mencukupkan semua keperluanmu. Terima kasih Tuhan. Cinta kasih yang daripada Allah juga akan turun dalam hidupmu. Semua keluarga diberkati Tuhan. Suami dan istri diberi kerukunan yang daripada Allah. Ada unity atas setiap rumah tangga demi rumah tangga, sehingga Kau akan perintahkan berkat-Mu turun atas semua umat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kekuatan, keperkasaan, kejuruan Allah turun dalam hidupmu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biar mulai hari ini dan sampai selamanya kami tetap terhubung bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau terlepas dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai Kau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali kedua dan akan mengangkat kita di awan-awan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.